Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hakim, studi agama semester 1, mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pembantu Miskari LC MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang atau merangkum ulang sebuah materi yang sudah dijelaskan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Baik, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis. Pada periode pertama perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, periode ini disebut ashar al-wahyi wal at-taqwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda awal, af'al, dan taqrir. Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan berbentuk masyarakat Islam. Hadis pada periode pertama ini adalah pada masa Rasulullah SAW, masa hidup, sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sumber hadis, karena hadis itu pada hakikatnya adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad yang juga merupakan wahyu. Pembahasan hadis tentu akan meliputi dua periode munculnya sebagai berikut. Yang pertama, pra menjadi Nabi dan Rasul selama umur 40 ke bawah. Jika hadis adalah perbuatan, perkataan, tetapan sifat-sifat khuluqiyan dan khuluqiyah Rasulullah SAW. Yang kedua, pasca menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Periode pertama, masa kenabian. Periode ini disebut asy al-wahyi wa at-taqwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda af'al dan takrir. Nabi berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Hadis pada periode pertama adalah pada masa Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW adalah sumber hadis, karena hadis itu pada hakikatnya adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini ada larangan secara khusus dari Nabi. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapatkan persetujuan secara resmi dari Nabi, karena pertama, hadis larangan penulisan hadis. Jangan kamu sekalian menulis sesuatu diriku, dan barang siapa telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Yang kedua, hadis, anjuran menulis hadis. Tulislah diriku demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya tidak keluar dari mulutku kecuali yang benar. Penulisan hadis pada masa Nabi tidak mendapat persetujuan secara resmi dari Nabi, karena yang pertama, khawatir akan bercampurnya antara Al-Quran dengan Al-Hadis, karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Yang kedua, para sahabat diminta oleh Nabi untuk memfokuskan perhatian mereka kepada Al-Quran, karena pemeliharaannya Al-Quran menjadi kewajiban utama bagi mereka ketika itu. Yang ketiga, ada larangan secara khusus dari Nabi. Untuk memahami kedua hadis tersebut yang terlihat bertentangan, ulama menyatakan: satu, munculnya larangan dari Nabi karena adanya kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dengan Al-Hadis. Dengan demikian, jika kekhawatiran itu bisa dibatasi maka tidak dilarang. Dan yang kedua, larangan hanya ditunjukkan kepada sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan Al-Quran dan Al-Hadis.
Sedangkan bagi sahabat yang menulis hadis, di antara mereka Abdullah bin Amr bin Ash, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Dan yang ketiga, larangan adalah penulisan yang bersifat resmi, sedangkan perintah adalah yang bersifat pribadi, seperti Syahifah Sadiqah milik Abdullah bin Amr. Pada masa ini dikenal dengan istilah Ashar tersebut wal al-aqlal min al-riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Alasannya agar para sahabat tidak asal meriwayatkan, dan kedua agar mereka berhati-hati dalam riwayat. Abu Bakar, Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis, seperti Imam Malik yang meriwayatkan hadis tentang waris. Umar bin Khattab juga mensyaratkan saksi seperti riwayat Ubay bin Ka'ab tentang Utsman, dan Ali agak longgar dalam hal riwayat. Periode ketiga, perkembangan pada masa junior sahabat dan senior tabi'in. Periode ini disebut istisar al-riwayah ila al-amslah, masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, dan Samarkand. Bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Periode keempat, masa ini dikenal dengan istilah tadwin al-hadis, pembukaan kodifikasi hadis. Khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dinasti Umayyah tahun 99 Hijriah. Sejak itulah hadis ditulis dan dibukukan secara serius dan insentif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis dan yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Alasan Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis adalah khawatir akan hilangnya hadis bersamaan dengan meninggalnya para ulama, khawatir akan bercampurnya antara hadis yang syahih atau benar dengan yang maudhu atau palsu. Karena wilayah Islam semakin luas, sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda, sehingga pengetahuan umat tentang hadis menjadi tidak seimbang. Orang yang memerintahkan Umar untuk melakukan tugas tersebut adalah Ibnu Hazm, Gubernur Madinah, dan Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama hadis termuka sekitar awal abad ke-2 Hijriah. Hasil kodifikasi mereka berdua menunjukkan hasil yang luar biasa. Sebagai pelapor dalam pembukaan hadis secara resmi. Semenjak itu banyak ulama yang merasa terpanggil untuk mengikuti langkah mereka dalam Quran hadis, seperti Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta, Imam Ahmad bin Hanbal dengan kitab Al-Musnad. Inilah kitab hadis pertama yang masih ada sampai sekarang. Periode kelima, pasca kodifikasi sekarang. Masa ini merupakan kelanjutan masa kodifikasi yang ditandai dengan beberapa hal. Masa penyelesaian hadis abad ke-3 Hijriah. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis syahih, dhaif, dan palsu. Ulama yang dikenal pada masa ini adalah Al-Bukhari, kitab syahih,
Muslim kitab Syahih, Abu Dawud kitab Sunan, Tirmizi kitab Sunan, Nasya, Ibnu Majah. Baik, itu tadi sendiri sejarah, dan sekarang saya akan menjelaskan atau merangkum sebuah ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis adalah suatu ilmu yang membahas pokok-pokok yang dan ketentuan dalam suatu hadis. Yang diketahui dengan ilmu ini keadaan sanad dan matan terima atau ditolaknya hadis tersebut. Ilmu mustalah bisa juga disebut ilmu hadis karena dengan mempelajari ilmu ini akan bisa membedakan mana hadis sahih dan mana hadis dhaif. Hadis menurut bahasa adalah al-jadid yang mempunyai arti yang baru. Hadis menurut istilah adalah suatu yang datang dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam atau persetujuannya. Bentuk-bentuk hadis ada 3, yaitu yang pertama qauliyun, yaitu perkataan, dan yang kedua fi'liyun, perbuatan, dan yang ketiga takriyun, sikap diam dan persetujuan. Istilah-istilah dalam hadis. Yang pertama sunnah. Menurut bahasa adalah perjalanan hidup yang baik, dan perjalanan yang jelek adalah setiap apa yang datang dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Yang kedua atsa adalah suatu riwayat berupa perkataan dan perbuatan dari sahabat atau tabi'in. Dan yang ketiga sanad adalah perjalanan hadis dari muhaddits sampai kepada Nabi SAW. Dan yang keempat matan adalah isi materi redaksi atau susunan kalimat dalam sebuah hadis. Dan yang kelima rawi adalah orang yang menyampaikan riwayat atau berita. Dan yang keenam musnad adalah suatu nama dari bagian hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Dan yang ketujuh musnid adalah orang yang menyampaikan hadis berikut sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-8 sunan adalah kitab hadis yang diatur menurut bab-bab fikih seperti fikih muamalah, jinayah, dan munakat, dan lain sebagainya. Dan yang 9 sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW beriman serta mati dalam keadaan muslim. Dan yang 10 tabi'in adalah orang yang sezaman dengan sahabat bertemu dan belajar hadis kemudian mati dalam keadaan muslim. Dan yang ke-11 tabi'ut tabi'in adalah orang yang sezaman dengan tabi'in bertemu dengan tabi'in, belajar hadis kemudian mati dalam keadaan muslim. Yang ke-12 muhadzarun adalah orang yang pernah mengalami hidup di 2 zaman, yaitu zaman jahiliyah dan Islam, akan tetapi ia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan yang ke-13 mukharrij adalah ahli hadis yang meriwayatkan hadis yang kemudian dikumpulkan dalam kitabnya. Dan yang ke-14 mudawwin adalah nama gelar bagi orang yang menulis dan memperbanyak kitab-kitab hadis untuk dipelajari dan dijadikan pedoman hidup umat Islam. Dan yang ketiga hadis tinjau dari jumlah rawi yang meriwayatkan. Pengertian ilmu hadis qudsi. Secara etimologi kata qudsi adalah nisbah atau sesuatu yang dihubungkan kepada al-qudsi yang berarti suci. Dengan demikian hadis qudsi berarti yang dihubungkan kepada zat yang qudsi, yaitu dihubungkan kepada yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mampu mengungguli sastra Arab yang waktu itu merupakan sastra yang terbaik, sehingga orang Arab tidak mampu membuat karya sastranya yang seindah dan sebaiknya Quran walaupun hanya satu surat. Tidak demikian halnya dengan hadis qudsi. Dan yang kedua, lafaz dan arti Al-Quran berasal dari Allah, sedangkan hadis qudsi artinya berasal dari Allah, akan tetapi lafaznya dari Muhammad SAW. Dan yang ketiga, tidak boleh meriwayatkan Al-Quran secara makna, adapun hadis qudsi boleh meriwayatkannya secara makna. Masuk ke hadis marfu, yaitu pengertian hadis marfu. Marfu secara etimologis berarti yang diangkat, yang dilakukan, yang diambil dan dirangkaikan dan disampaikan. Bagian hadis marfu yang pertama, hadis marfu syahri. Hadis marfu qaul bil hakiki, hadis marfu fi'il hakiki, hadis marfu takdir hakiki. Hadis marfu, pengertian hadis marfu, yang dimaksud dengan hadis marfu adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan pada sahabat, baik sanadnya bersambung ataupun terputus. Macam-macam hadis marfu: tauquf pada perkataan, mauquf pada perbuatan, mauquf pada takrir. Dan kita masuk ke cabang-cabang ilmu hadis. Dalam perkembangan ilmu hadis terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu A. Ilmu rijal al-hadis, ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkat-angkatnya sesudahnya. Yang kedua, ilmu jarh al-ta'dil, ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapannya para perawi, tentang pentadilannya, mana para adil dan parawi, dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat kata-kata itu. Ilmu pan al-mubahamat, ilmu mubahamat maksud saya ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Dan yang selanjutnya, ilmu tasyif wa at-tahrif, ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya, yang dinamai musyahab, dan bentuknya yang dinamai muharraf. Selanjutnya, ilmu ilal al-hadis, ilmu menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat merusak hadis. Dan selanjutnya, ilmu gharib al-hadis, ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam makna hadis yang bersukar diketahui maknanya, yang kurang terpakai oleh umum. Ilmu nasik wa al-mansukh, ilmu yang menerangkan hadis yang sudah dimasukkan yang di dalam dan menasyihkan. Selanjutnya, ilmu ashabur al-hadis, ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkan itu. Ilmu talfiq al-hadis, ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara hadis-hadis yang berlawan zahirnya. Ilmu mustalah ahli hadis, ilmu yang menerangkan pengertian istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Dan yang kedua, sejarah perkembangan ilmu mustalah hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis di masa-masa dimulai zaman Rasulullah pada sahabat tabi'in hingga sekarang. Yang pertama, masa kelahiran, masa penulisan pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga, masa pembukuan. Dan yang keempat, masa fantasihan. Dan yang kelima, masa pengajian. Dan yang keenam, masa kontemporer.
Baiklah, ini itu yang bisa saya jelaskan atau saya rangkum bentuknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan dari apa yang sudah saya jelaskan atau saya rangkum. Selebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.